Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, saya Dwiki Putra kembali hadir menjumpai Anda dalam program Menyongsong Indonesia Maju. Pemirsa, ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan pasokan dan dinamika harga pasar, jaminan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau menjadi prioritas strategis pemerintah demi menjaga daya beli publik sekaligus melindungi keberlanjutan usaha petani dan peternak. Dalam dialog khusus hari ini, kita akan membahas secara mendalam komitmen serta langkah sinergis pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel yang dirangkaikan dengan peluncuran program serentak Pangan Murah TVRI Hadir untuk Negeri. Untuk membahas tema ini, di studio telah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama Bapak Ruzwan Effendi, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga Bapak Ihsan selaku Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Selatan dan Babel. Assalamualaikum Pak Ruzwan dan Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ruzwan? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kegiatan hari ini? Rutinitas dan kita sebagai pelayan masyarakat tetap harus semangat. Tetap semangat, iya. Oke, baik. Dan pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon kami dapat di 07113111454 atau melalui WhatsApp kami di 081178711974. Ya. Baik Pak Ihsan, Pak Ruzwan, tema kita hari ini sangat menarik nih. Ya. Nanti akan melaunching program Pangan Murah TVRI Hadir untuk Negeri pada tanggal 2 September. Nah, tapi sebelum kita membahas terkait ini, saya ingin bertanya dulu dengan Pak Ruzwan nih, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel. Oke. Pak, ketika kita berbicara tentang pangan murah, sebenarnya seberapa penting ketersediaan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat Sumatera Selatan? Baiklah Pak Dwiki, pemirsa TVRI dimanapun berada, bahwa pangan kebutuhan adalah merupakan kebutuhan pokok. Itu yang perlu harus kita garisbawahi. Dengan tidak tersedianya, dengan tidak cukupnya dan tidak terjangkaunya, itu akan membuat kestabilitasan terganggu. Itu pertama, berarti daya beli dari masyarakat itu akan menurun. Kemudian juga akan terjadi inflasi. Makanya sangat-sangat penting pemerintah khususnya Sumatera Selatan menjaga ketersediaan tersebut dan harga. Harga ini dalam arti yang bisa terjangkau dan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketersediaan juga sebagai lumbung pangan nasional Sumatera Selatan tentunya tidak hanya sebatas slogan, dan memang harus kita diperintahkan oleh pemerintah, oleh pimpinan kita untuk selalu memonitor setiap perkembangan yang ada. Apakah itu ketersediaannya, apakah itu harga. Berarti itu sangat-sangat penting dalam pengendalian apapun bentuknya. Keterjangkauan masyarakat, daya beli masyarakat, dan juga dari inflasi itu sendiri. Itu. Oke, berarti memang sangat penting ya Pak? Sangat untuk penting, karena sangat penting. Sumber kehidupan ya Pak ya? Sumber kehidupan, dan itu adalah kebutuhan pokok yang harus tersedia. Ya, gitu. Apalagi tadi Sumsel ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Ya, Pak Ruzwan ya. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, bagaimana peran Bulog Pak dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia Pak? Baik, terima kasih Pak Dwiki dan pemirsa TVRI yang kami cintai dan kami banggakan. Saya ingin menyampaikan bahwa tugas Bulog itu ada 3. Ya. Tugas Bulog itu 3. Yang pertama kali itu ketersediaan, kemudian keterjangkauan, dan yang terakhir adalah stabilisasi. Yang pertama ketersediaan. Pemerintah dalam hal ini Bulog itu harus menjamin beras atau kebutuhan pangan itu tersedia untuk masyarakat. Ya, makanya oleh sebab itu Bulog, pemerintah memerintahkan Bulog untuk melaksanakan penyerapan gabah atau beras petani semaksimal mungkin pada waktu panen, dan ini disimpan kemudian disalurkan pada saat-saat paceklik atau
untuk penyaluran ini. Kemudian beras-beras yang sudah terkumpul ini, ya gabah yang ataupun beras yang sudah terkumpul supaya masyarakat terjangkau, ya. Terjangkau dalam arti apa? Dalam arti barangnya terjangkau dan harganya juga harus terjangkau kan gitu. Nah, oleh sebab itu tugas Bulog lah memeratakan stok ini tadi. Ya. Kalau berasnya ada hanya di Sumatera Selatan, kemudian di wilayah timur tidak ada, di NTT tidak ada, itu kan namanya tidak merata, tidak terjangkau oleh masyarakat yang ada di NTT. Nah, oleh sebab itu pemerintah melalui Bulog memeratakan stok ini. Nah, memeratakan stok ini kemudian supaya harganya bisa di Sumatera Selatan harganya bisa sama, di NTT juga bisa sama, atau di belahan yang tidak surplus juga bisa sama. Nah, kemudian tugas Bulog yang terakhir adalah menjaga stabilitas tadi kan. Harus stabil. Stabil dari bentuk apa? Stabil dalam bentuk pasokannya harus stabil, tidak boleh suatu saat berasnya begitu banyak berlimpah harganya jadi anjlok, kemudian di suatu saat berasnya malah nggak ada gitu kan. Nah, itu nggak boleh, kita harus jaga. Kemudian juga dari segi harga harus kita jaga. Jangan sampai pada saat panen harganya anjlok, kemudian harga pada saat paceklik harganya melambung sangat tinggi. Itu kita harus jaga. Pemerintah harus mengendalikan itu, ya. Nah, kemudian stok beras ini untuk apa digunakan gitu, ya. Beras ini pemerintah itu menugaskan Bulog untuk saat ini untuk menyalurkan bantuan pangan namanya. Bantuan pangan itu gratis, ya. Kemudian ada masyarakat menengah ke bawah, itu dia beli tapi dia masih mampu membeli. Nah, dia harus membeli dengan namanya beras SPHP, stabilisasi pasokan harga dan pangan, ya. Nah, itu dia beli dengan itu. Kemudian ada lagi kita untuk GPM. Nah, kemudian terakhir itu beras yang dimiliki di gudang Bulog itu untuk CPP dan CPPD, ya. Kalau terjadi bencana, beras yang ada di Bulog itu bisa digunakan, ya. Pemerintah daerah bisa sekarang membeli beras ke Bulog, disimpan di gudang Bulog itu. Nah, namanya CPPD. Nah, kemudian banyak dinas pangan kabupaten kota se-Sumatera Selatan ini sudah membeli beras CPPD itu tersebut. Dan yang terakhir ada CPP, ya. Seperti di Aceh kemarin, Aceh, Sumatera Utara dan Padang, dan ini baru-baru ini kemarin NTT. Ya, gempa di NTT. Itu bisa menggunakan beras CPP. Bagaimana cara mengambil beras CPP itu? Berasnya ada di gudang Bulog. Nah, ini saya perlu mensosialisasikan melalui TVRI ini. Kebetulan saya sangat senang bisa menyampaikannya supaya nanti kita tidak pernah mengira kapan terjadi bencana. Dan kita tidak berharap terjadi bencana. Tapi kita harus sedia payung, harus tahu ketika terjadi bencana apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Nah, untuk mendapatkan beras yang ada di gudang Bulog itu kalau terjadi bencana, maka pemerintah kabupaten kota dapat mengeluarkan yang namanya surat tanggap darurat bencana. Surat tanggap darurat bencana ini masanya itu 14 hari. Namun demikian bisa diperpanjang kalau misalnya bencananya masih ini. Nah, di dalam surat tanggap darurat bencana itu dimuat berapa orang yang terdampak. Berapa orang yang terdampak. Terus kemudian siapa pelaksana di lapangannya. Biasanya pelaksana itu di lapangan BNPB. Nah, pemerintah kabupaten kota menunjuk itu. Nah, kemudian dasar surat itu ditujukan ke Badan Pangan Nasional Jakarta, kemudian tembusannya ke gubernur, ke Perum Bulog. Nah, nanti biasanya kalau surat administrasinya itu belum ditandatangani, pasti Kepala Bappenas itu menelpon Dirut Bulog. Nanti Dirut Bulog menelpon ke saya. Itu kejadian karena saya baru pindah dari Aceh, dari daerah bencana. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena ketika bencana itu terjadi, misalnya bencana terjadi Jumat malam, Sabtunya kan libur, Minggunya kan libur. Tidak mungkin pengungsi itu libur makannya. Betul. Nah, oleh sebab itu makanya biasanya Pak Kepala Bappenas menelpon Dirut Bulog nanti menelpon ke kami di lapangan supaya melayaninya. Nah, jadi untuk menentukannya itu berapa besar jumlahnya itu adalah jumlah penduduk yang terdampak dikali dengan 14 hari masa tanggap darurat, kemudian dikali dengan 0,25 kilogram
Nah, itulah yang bisa diambil di gudang Bulog sambil menunggu surat dari Badan Pangan Nasional tadi itu. Begitu, Mas. Oke. Berarti yang saya garis bawahi adalah peran dari Bulog ini 3 poin tadi ya Pak ya. Iya. Menjaga ketersediaannya seperti apa, terus keterjangkauannya juga menjaga stabilitas harga dari tadi Pak ya, dan juga stabilitas ya di pasar seperti apa gitu ya Pak ya. Benar. Oke, baik, terima kasih Pak Ihsan. Saya beralih ke Pak Ruzwan. Pak Ruzwan, ketika kita berbicara tentang pangan murah Pak, Yap. ini kan pasti ada masyarakat yang mengaitkan dengan wah pangan murah ini kualitasnya turun nih, biasanya seperti itu kan. Nah ini bagaimana Pemprov Sumsel dalam hal ini Dinas Pangan itu menjamin bahwasannya pangan ini terjangkau dan tetap memiliki standar yang baik gitu. Oke, jadi begini, bahwa pangan murah atau gerakan pangan murah kita lakukan itu bagaimana kita menunjukkan pertama kepada masyarakat bahwa harga itu stabil, kedua bahwa barang itu ada, itulah, bahwa stok kita itu ada. Makanya kita diperintahkan, kita sebagai pelayan masyarakat harus selalu memonitor tentang ketersediaannya itu dan tentang pangan murah harga. Makanya setiap hari kita punya enumerator yang melihat perkembangannya dan langsung memonitor. Seperti ini barusan. Kami dengan Pak Pinwil ini baru tadi bukan disidak sih sebenarnya, tapi melihat kondisi di gudang Bulog itu. Ternyata Bulog itu udah punya stok sampai untuk tahun depan. Jadi tidak boleh khawatir lagi. Nah tentang ini, nah permasalahan bahwa kualitas itu sebenarnya nggak ada. Ada memang kelas, kalau untuk beras medium dan premium. Premium ada harganya, medium ini juga ada harganya. Tapi tinggal tergantung kita. Yang terjadi gejolak, mungkin kalau yang misalnya kita itu yang agak high lah, menengah ke atas ya premium lah, nggak ada masalah kan. Tapi kalau yang menengah ke bawah ya medium. Tapi kita juga pemerintah udah menyiapkan itu. Gitu. Kalau masalah kualitas nggak ada apakah itu ininya, hanya mungkin tentang medium itu ringnya mana sih, patahannya berapa, gitu loh. Kalau premium itu semuanya mungkin bulat, ya harganya mungkin wajar. Tapi kan semuanya bisa dikonsumsi dan itu tidak menurunkan kualitas dan tidak menurunkan gizi. Gizinya tetap sama. Malah kalau saya mah Pak Pinwil medium ini, karena dalam hal prosesnya itu masih ada. Kalau yang premium itu kalau kita cuci cuma sekali cukup, itu udah bersih itu. Padahal zaman dulu kita air tajinnya itu udah air tajinnya kan itu yang bagus. Itu yang bagus itu loh. Jadi kalau di kita karena wah itu ada GPM, enggak kualitas nggak akan turun. Iya. Harga itu kita sesuaikan. Ada juga harga subsidi dan ada memang harga dasar dari petani. Misalnya cabai ini harga di pasar itu kan sudah melalui rantai ini. Harganya mungkin 50 misalnya cabai rawit merah atau cabai setan. Tapi di petani yang kita beli, kita jual, harga di sana berapa, kita juallah di harga di gerakan pangan murah tersebut dengan harga yang di bawah dari harga pasar. Bukan berarti itu yang BS-nya kita jual di sini. Oke, baik. Dijamin ya Pak. Wah, iya. tuh ya berarti pemirsa walaupun tadi ada gerakan pangan murah itu tidak menurunkan kualitas dan juga keamanannya, layak konsumsi juga ya Pak. Cuma harganya saja yang disesuaikan. Oke, baik Pak Ruzwan, Pak Ihsan, nanti kita akan kembali berbincang. Untuk pemirsa, tetaplah bersama kami setelah jeda berikut. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan.
semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, pernah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon kami di 0711311454 atau melalui WhatsApp kami di 081178711974. Baik, Pak Ruswan, Pak Ihsan, kita lanjut berbincang nih ya, terkait pangan kita. Saya mungkin ke Pak Ihsan dulu. Pak Ihsan tadi sempat disinggung sedikit dengan Pak Ruswan terkait ketersediaan beras kita atau stok beras kita, stok pangan kita. Mungkin bisa dijelaskan nih dengan Pak Ihsan seperti apa stok pangan kita di Bulog, Pak. Baik, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa tugas kami itu pada awal panen itu menyerap sebanyak mungkin. Jadi saya sampaikan bahwa Perum Bulog, Kanwil, Sumsel, dan Babel pada tahun 2026 ini telah menyerap gabah beras petani itu sebanyak 127.000 ton setara beras, ya, setara beras. Ya. Kemudian stok yang saat ini kita kuasai itu sebanyak 112.000 ton setara beras yang itu tersebar kalau di Sumatera Selatan ini itu ada di sini di Palembang, kemudian di Oki, kemudian ada di Oku Timur, kemudian ada di Lahat, ada di Lubuk Linggau. Nah, itu tersebar situ. Dan ini stok ini cukup untuk sampai bulan 6. Karena perkiraan saya itu dengan stok kita yang sekian 112.000, perkiraan kita nanti stok akhir di Desember 2026 itu sebesar 70.000-an ton. Oh, itu masih cukup banyak. Itu sudah dikurangi dengan penyaluran Banpang 3 bulan alokasi 33.000 dan sisa SPHP itu sebesar 10.000. Namun demikian apabila nanti setelah kuota SPHP ini berakhir, targetnya kan 33.000 ya. Apabila memang masih dibutuhkan, kita masih bisa minta tambahan ke kantor pusat gitu. Nah, jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena memang pemerintah menganggarkan untuk menstabilkan harga melalui SPHP ini. Oke. Wow, berarti stok pangan kita sampai bulan Desember pun masih ada sisa 70.000 ton ya, Pak? Iya. Dan berarti ya perkiraan kalau dari data sekarang sampai dengan bulan Juni ya, di 2027 seperti itu ya, Pak ya.
Oke. Dan kita saat ini sudah membantu provinsi tetangga sebenarnya. Ya, kita sudah mengirim beras ke Jambi, ke Bengkulu, ke Riau dan ke Sumatera Barat. Sudah kita kirim itu. Sudah dikirim pun masih stok kita masih Masih banyak, lebih, 70.000 ya. Iya benar. Berarti pemirsa tidak usah Benar. takut-takut lagi ya Pak ya. Benar, Bahwasanya ya. ini stok beras kita sudah tercukupi, sudah aman sampai dengan bulan Juni 2027 seperti itu ya Pak Ihsan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ihsan. Saya kembali ke Pak Ruzwan. Pak Ruzwan, bagaimana sinergi konkret pemerintah daerah dengan Bulog agar program stabilisasi pangan tidak berbenturan dengan kebijakan institusi lain? Pemirsa tadi udah dijelaskan. Sebenarnya nggak ada sih benturan ya. Tapi yang jelas begini, bahwa seluruh kegiatan yang kita laksanakan, apakah itu OP, apakah itu GPM, itu selalu berkoordinasi semuanya dengan Bulog. Dan Bulog pun juga mempunyai jadwal tersendiri untuk bagaimana mereka sebagai tusi mereka penstabilan harga. Dengan kondisi sekarang mereka punya jadwal khusus. Begitupun dengan kami. Jadi kalau itu justru inilah kolaborasi yang selalu kita tingkatkan antara Bulog, pemerintah. Karena Bulog itu adalah salah satu termasuk di dalam pemerintah itu sendiri. Jadi nggak mungkin lah itu. Nah apalagi dengan stok yang sekarang. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Gubernur bahwa kita selalu melakukan pelayanan kepada masyarakat. Bulog pun bersama dengan pemerintah melakukan pelayanan dengan cara apa? Operasi keliling yang hampir tiap hari di seluruh Sumatera Selatan ini, itu loh. Dan ini juga berkoordinasi dengan stakeholder yang lain atau OPD yang lain, misalnya dari kepolisian, dari tentara. Saya pikir kalau misalnya ada benturan, nggak sampai ada benturan karena kami saling mendukung, kami saling bersinergi untuk melayani. Dan satu hal adalah bagaimana pangan ini diterima oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau, ketersediaannya cukup gitu. Oke. Baik, berarti dari pemerintah provinsi sudah menyiapkan salah satu strategi yaitu gerakan pangan murah tadi. Ya. Salah satunya ya untuk ya, menjaga salah itu. satunya. Nah, kalau dari Bulog Pak, apakah sama nih programnya atau ada program tersendiri nih? Ya, terima kasih. Sebenarnya sama aja ya. Kami ini kan beras yang dikelola oleh Bulog itu sebenarnya kan punya pemerintah, milik pemerintah. Ya, saat ini perintah yang bisa mengeluarkan beras dari gudang-gudang Bulog itu adalah Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional itu memerintahkan Bulog untuk menstabilkan harga. Itu ada 2 sekarang ini. Kalau yang normal ya ada 2, yaitu melalui yang namanya bantuan pangan, itu yang gratis untuk masyarakat menengah ke bawah, miskin ya, yang rentan. Kemudian menengah ke bawah itu adalah beras SPHP tadi. Nah, kami selalu berkolaborasi dengan Dinas Pangan di seluruh provinsi, kabupaten, kota untuk menyalurkan ini. Kami juga dibantu sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Ruzwan bahwa kita juga dibantu oleh TNI dan Polri. Namun demikian kami juga kami sendiri bisa. Kami sendiri bisa mendistribusikan, menyalurkan secara keliling. Ya. Kalau dulu di setiap gudang Bulog itu dijual beras SPHP. Namun sekarang kita menjualnya itu ke rumah-rumah penduduk, ke tempat-tempat daerah, kantong-kantong penduduk yang padat yang membutuhkan beras SPHP ini. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Jadi ada program tersendiri yang tujuannya tetap satu ya Pak ya? Untuk BUMN juga boleh. Okay. Ya, jadi BUMN pangan juga bisa mengambil beras, termasuk pasar ini swalayan, ya. Itu boleh dia, Indomaret, Alfamart itu bisa mengambil beras ke kita. Oh, berarti untuk retail pun itu bisa Pak ya, untuk ke Bulog ya Pak ya? Bisa. Oke. Ya.
Baik. Nah, lalu ini saya memiliki pertanyaan untuk kedua narasumber saya nih, Pak. Berarti kan kalau harga pangan stabil ini kan tujuan kita bersama ya untuk menjaga harga pangan, terus daya beli masyarakat ini juga stabil, terjaga, dan juga tadi petani tetap sejahtera juga. Tadi yang udah 126 ribu ya Pak ya, dari petani diserap di kita. Nah, apabila ini semua sudah terstruktur dengan baik, apakah ini bisa menjadi fondasi utama dalam penekanan angka kemiskinan di Indonesia? Nah, mungkin saya ke Pak Ruzwan dulu. Oke, jadi begini, angka kemiskinan tidak hanya variabelnya bahwa itu dengan pangan keterjangkauan, tapi banyak. Dari infrastruktur, dari air bersih, tapi yang jelas daya beli itu merupakan salah satunya. Daya beli, makanya pemerintah akan selalu menjaga batas-batas yang sudah ditentukan pemerintah, HAP, terus harga acuan pemerintah, harga head, harga eceran tertinggi, itu merupakan batasan yang harus sama-sama kita laksanakan. Dan apabila itu terlampaui, itulah turun pemerintah bersama Bulog dan seluruh stakeholder melakukan operasi pasar, melakukan gerakan pangan murah, dan apapun bentuknya yang sehingga harga tersebut akan stabil itu, sehingga keterjangkauan kita Sumatera Selatan berdasarkan statistik kita sudah angka kemiskinan kita 9,5, berarti sudah di bawah 1 digit. Nah itu kita harus pertahankan atau harus kita lebih dalam lagi menurunkan angka kemiskinan, dan cara salah satunya cara ini, di samping dari perbaikan dari rumah, itu merupakan salah satu bentuk pemerintah untuk mengurangi angka-angka kemiskinan itu. Jadi kolaborasi, kerjasama, sinergisitas itu sangat diperlukan, baik kabupaten kota dengan provinsi dan seluruh elemen masyarakat dan stakeholder. Itu yang kita sangat-sangat harapkan. Makanya kami kompak nih. Oke, baik. Kalau tanggapan dari Pak Ihsan seperti apa? Jadi gini, sebenarnya pemerintah itu sudah mengatur ya. Bantuan pangan itu diluncurkan itu sebagai salah satu stimulus ekonomi di bidang pangan. Ya. Itu, ya. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat-masyarakat yang rentan dengan kemiskinan. Jadi tujuannya tidak lain tidak bukan supaya masyarakat itu bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya itu. Nah, kalau misalnya kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, kemudian dia harga-harga pangan itu terjangkau oleh masyarakat, maka inflasi itu bisa kita tekan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ketersediaan dan keterjangkauan ini, maka sedikit mungkin itu bisa kita tekan angka kemiskinan. Gitu. Nah, itu berpengaruh kepada angka kemiskinan itu. Oke, dari komponen-komponen tadi itu ada pengaruhnya Pak ya untuk menekan angka kemiskinan kita, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Yang tadi sudah di bawah 1 digit ya Pak Ruzwan ya. Oke, di persoalan Pak Ihsan kita akan lanjut lagi nih Pak. Dan juga pemirsa tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Rumah kita punya atap. Biar hujan gak masuk. Kata ibu, bumi juga punya atap. Hutan yang berfungsi nahan air. Dan nyimpen pelan-pelan. Kalau atapnya rusak, bocor lagi. Pak, Papa atap teras bocor nih. kayak gini kalau hutannya hilang. Tapi kita bisa benerin atap bumi kok.
Nadia, sudah malam. Yuk tidur, Nak. Biar kita bisa tidur tenang. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Menyongsong Indonesia Maju. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon kami di 0711311454 atau melalui WhatsApp kami di 081178711974. Baik, Pak Ihsan, Pak Ruzwan, kita lanjut berbincang. Pak, tadi ada satu pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan di segmen sebelumnya. Terkait kita ini kan sedang masuki cuaca yang sangat ekstrim ya Pak ya. Udah lama tidak hujan. Nah ini apakah mengganggu di dalam ketersediaan pangan kita? Nah ini mungkin saya ke Pak Ruzwan dulu kali ya. Oke, ya. Mulai dari ini. Kemarau panjang atau kekeringan itu sebenarnya fenomena yang hampir setiap 5 tahun atau 10 tahun itu ada. Nah, untuk itu tentunya pemerintah sudah menyiapkan beberapa bentuk regulasi maupun terobosan-terobosan sehingga kebutuhan pokok pangan kita itu tetap stabil. Nah, ada juga dengan kemarau panjang ini, dengan kemarau yang kondisi seperti ini, itu ada lahan-lahan yang tadinya tidak bisa dibudidayakan. Itu bisa kita laksanakan budidayakan. Itu di lahan-lahan lebak dalam. Lebak dalam. Lebak itu ada 3. Lebak dangkal, lebak dalam, tengahan, lebak dalam. Nah dengan kondisi seperti misalnya kemarau 4 bulan, lebak dalam itu bisa kita budidayakan. Tetapi ada juga di kondisi sekarang masih ada di beberapa wilayah masih tetap panen. Nah itu dilakukan dengan apakah dia irigasi teknis maupun pompanisasi. Pompanisasi banyak sekarang. Ada malah yang sekarang masih tanam, ada yang lagi bunting malah atau lagi keluar malai, ada yang lagi panen. Ada di salah satu wilayah. Berarti ini juga pengaruh dari kemarau itu tidak terlalu dirasakan secara ekstrim kalau kita bisa memanfaatkan momen tersebut dengan memanfaatkan teknologi. Nah, perlu kita sampaikan juga bahwa dengan ini juga masyarakat agar jangan panik buying. Jangan panik buying, jangan berhenti berusaha. Tapi bisa dengan bantuan pemerintah, bersama-sama pemerintah, kita ada PPL di bawah, ada petugas pertanian dan petugas-petugas lainnya untuk bagaimana kita memaksimalkan lahan itu kalau memang bisa kita usahakan dengan peralatan modern seperti pengolahan tanah, pompanisasi. Ini juga, nah terlihat dengan bahwa walaupun ada kenaikan, sayur-sayuran juga masih agak stabil. Nah itu kan, mesti kita lihat memang ada fluktuatifnya, timun ada naik. Tapi tomat kemarin nggak ada harga. Padahal musim kemarau loh. Itu kan. Nah ini yang harus kita inikan, bagaimana kita mensiasati hal-hal tersebut. Dan saya yakin
bahwa ini merupakan fenomena iklim yang memang sering terjadi. Kita semua harus sama-sama untuk tetap eksis bagaimana untuk memanfaatkan lahan dan berbudidaya. Nggak boleh vakum gitu. Yuk laporan ke pemerintah atau yuk sama-sama bisa kemanapun kita. Gitu. Nanti insya Allah kita bisa layani hal-hal tersebut kan. Tidak dengan saya, mungkin dengan stakeholder yang lain. Lapor ke saya, nanti saya sampaikan ke dinas-dinas lain yang memang memang merupakan tusi mereka gitu. Oke, berarti tadi memanfaatkan apa yang ambil positifnya berarti ya Pak Ruslan. Nah, saya beralih ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, kalau lihat dari sisi datanya, apakah ada mengalami penurunan Pak dari semenjak kita kemarau panjang ini, stok dari petani apakah itu mengalami penurunan atau masih stabil Pak? Terima kasih. Sebenarnya terkait isu El Nino ya, terkait isu El Nino ini ya katanya sejak bulan Mei. Sekarang ini sudah berjalan Mei, Juni, Juli, Agustus dan sudah 4 bulan. Sebenarnya kami sudah berkoordinasi sejak awal itu dengan Dinas Pertanian, dengan Dinas Pangan itu sudah kita koordinasikan. Jadi kita sudah tahu termasuk dengan BMKG, kita sudah tahu bahwa ini akan terjadi panas yang ekstrim. Nah, oleh sebab itu kami sejak awal itu di Januari, Februari, Maret itu pada musim rendang itu kita sudah antisipasi, kita serap sebanyak mungkin itu kan, kita menyerap. Itulah kami menjalankan fungsi kami tadi yang pertama tadi. Nah, itu tujuannya untuk menumpuk stok untuk kita salurkan pada musim-musim paceklik. Nah, namun seperti yang Pak Ruslan tadi sampaikan bahwa memang Sumatera Selatan ini sebenarnya ada diuntungkannya juga dengan adanya El Nino itu. Tadi lahan lebak dalam yang tadinya tidak termanfaatkan saat ini memang termanfaatkan dia. Ya. Nah, malah kita seperti yang saya katakan tadi bisa mengirim ke Jambi, Bengkulu, Riau dan Padang itu kan kita ini. Jadi untuk saat ini kami belum mendapatkan dampak dari El Nino ini secara signifikan di Sumatera Selatan ini. Ya, panen juga saya masih lihat itu masih ada di beberapa titik walaupun masih spot-spot ya, masih ada saat ini masih ada panen itu kalau untuk di daerah yang dekat-dekat kita di Banjarmasin itu di Rantau Bayur masih panen misalnya. Nah, jadi masyarakat tidak perlu khawatir terhadap stok kita, memang kita masih ada stok di masyarakat, masih ada panen, masih ada seperti yang Pak Rizwan katakan tadi bahwa yang nanam juga masih ada. Kami masih melakukan penyerapan kalau ada gabah-gabah petani yang anjlok misalnya itu kami siap untuk menjamin harga di tingkat petani tadi supaya petani-petani kita di Sumatera Selatan ini bergairah untuk menanam itu kan. Kalau tidak ada pemerintah yang menjamin nanti harganya anjlok, petani nggak ada semangat lagi untuk menanam. Nah, kan kita ini repot kalau petani udah pada ngambek semua nggak ada yang nanam, siapa lagi kita mau makan dari mana? Kan kita tidak mungkin bergantung impor terus. Kita harus bisa mandiri pangan itu. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Berarti sudah diantisipasi dari jauh hari dan memang sudah aman banget Pak ya untuk stok beras kita gitu ya Pak Ihsan dan Pak Ruslan ya. Baik. Nah Pak, kita masuk nih ke intinya. Nanti tanggal 2 September akan di-launching program pangan murah TVRI Hadir untuk Negeri. Yang nanti akan diluncurkan secara serentak pada 2 September di 32 stasiun TVRI ini Pak. Nah, menurut Pak Ruslan dan juga Pak Ihsan, seberapa strategis peran media publik seperti TVRI dalam mengedukasi masyarakat, sekaligus menangkal yang tadi kata Pak Ruslan tadi, isu panik buying nih. Ya, mungkin saya kasih dulu ke Pak Ruslan dulu, mungkin mulai ya, tiba ke Pak Ihsan ya. Pak Dwiki, pemirsa TVRI dimanapun berada, bahwa kolaborasi ini sangat-sangat baik, di mana TVRI sebagai corong pemerintah dan juga alat media untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan kondisi yang real time dan juga update, ini juga sangat-sangat baik dan mungkin kolaborasi seperti ini kita akan tingkatkan di kedepannya. Nah, tentunya sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat baik. Kenapa? Sekarang ini kan media sosial apapun bentuknya itu kan hanya melihat kadang-kadang, mohon izin dan mohon maaf, bahwa
berbeda. Apalagi ditambah dengan teknologi sekarang ini. Padahal kenyataannya kadang-kadang seperti misalnya karhutla atau apa TVRI. Nah dengan yang kondisi sekarang tanggal 2 TVRI akan menyampaikan dan ini serentak seluruh Indonesia bahwa keadaan pangan kita itu sebenarnya cukup gitu. Dengan kondisi dengan diberitakannya itu sehingga masyarakat bisa tahu sejauh mana. Makanya kami bisa menyampaikan dengan Pak Ihsan, bisa menyampaikan bahwa stok kita sampai tahun depan, kemudian bahwa harga stabil, bahwa kita jangan panik buying. Ya dengan kondisi seperti inilah, dengan media yang seperti inilah yang kita sangat-sangat butuhkan. Dan saya berharap tidak hanya TVRI tapi mungkin semua media-media untuk menyampaikan kondisi yang betul-betul nyata di lapangan. Tadi juga langsung pimpinan kita Pak Gubernur melihat kondisi itu sejauh mana apa yang diresahkan masyarakat. Ternyata itu memang ada beberapa yang memang naik tapi segmennya beda. Misalnya beras premium. Nah, tapi kalau beras medium, SPHP, medium, stok, kita semuanya cukup. Dan inilah bentuk kolaborasi, bentuk kerjasama untuk kita memberikan informasi. Mudah-mudahan TVRI dari dulu terpercaya dan tetap terpercaya. Amin. Terima kasih Pak Ruswan. Pak Ihsan, bagaimana Pak, seberapa strategis peran media TVRI Pak dalam mengedukasi masyarakat? Sebenarnya terima kasih. Kami sebenarnya justru terbantu ya dengan adanya TVRI melaksanakan gerakan pangan murah serentak di seluruh Indonesia. Itu kita merasa terbantu. Kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah itu enggak diam. Pemerintah itu hadir di tengah-tengah mereka untuk menstabilkan harga kan itu. Pemerintah hadir untuk menjamin ketersediaan pangan yang murah untuk masyarakat. Nah, kami juga berharap TVRI nanti bisa juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh sebenarnya yang terjadi, bukan yang isu-isu yang di luar. Nah, sebagaimana yang tadi Pak Ruswan sampaikan, seperti beberapa waktu yang lalu ada isu terhadap kenaikan harga beras. Orang tidak tahu yang naik itu beras medium atau beras premium. Nah, ini kita sampaikan bahwa yang naik itu adalah beras premium dan namun demikian masih dalam batas-batas harga HET-nya. Gitu. Kemudian kenaikan ini juga dipicu bukan karena kelangkaan berasnya, tapi kenaikan dari bahan plastiknya, kemasannya yang naik sehingga produsen itu mengurangi pengeluarannya dengan tidak mengeluarkan lagi kemasan yang 5 kilo. Karena kemasan yang 5 kilo itu sulit didapat dan harganya mahal. Karena biji plastik itu kan kita masih impor ya. Nah, itu sulit, semakin kecil kemasan itu semakin mahal harga kemasannya. Dan itu membebani harga pokok dari produksi beras itu sendiri. Sehingga karena beras itu yang 5 kilo sudah berkurang di pasaran, kita pemerintah, saya kemarin mengundang Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Pangan, kemudian PD Pasar untuk melakukan kerjasama bahwa kita meningkatkan penjualan beras yang 5 kilo itu beras SPHP-nya. Jadi sehingga di masyarakat itu di pasar itu tersedia. Masyarakat bisa memilih mau yang beras premium silahkan, mau beras yang medium, beras SPHP tersedia kan gitu. Sehingga dengan adanya informasi-informasi yang disalurkan oleh TVRI, kami berharap masyarakat bisa mendapat informasi yang jelas dan terpercaya. Harapannya seperti itu. Oke, baik. Ini jawaban dari Pak Ihsan ini sekaligus menjawab pertanyaan pemirsa nih Pak yang bertanya di WA kita. Mau nanya dengan Pak Ihsan, untuk beras premium dalam beberapa minggu ini tidak ada di pasaran, bahkan susah didapat. Mengapa bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Nah, ini untuk
Pak Andi sudah langsung dijawab ya dengan Pak Isan tadi ya. Jadi bukan beras yang langka, tapi dari bahan yang bungkusnya itu packaging dari plastiknya itu ya berarti Pak Isan ya. Jadi beras itu tidak langka yang premium. Ada di pasar, tapi kemasannya gede. Yang 10 kilo. Nah, karena 20 kilo. upah buruh itu semakin kecil itu semakin besar, Pak. Karena upah buruh itu kan dia rupiah per kilogram. Kalau dia kemasannya kecil, maka buruh itu dia hanya dapat sedikit. Tapi kalau dia kemasannya besar 20 kilo, dia kan upah buruhnya kan menjadi banyak. Nah, jadi karena harga kemasan ini yang tinggi, maka produsen-produsen penggilingan padi itu mensiasatinya seperti itu. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Isan untuk jawabannya. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi ya Pak ya. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Ketahanan pangan kini menjadi isu yang semakin penting, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim, krisis global, dan dinamika ekonomi nasional. Melalui Brigade Pangan, semangat ketahanan pangan terus tumbuh. Lewat Brigade Pangan, Indonesia melangkah lebih dekat menuju cita-cita besar. Bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera lewat tangan-tangan petani. Sekolah pertanian yang tak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik nyata untuk membangun ketahanan pangan dan energi bangsa. Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kabarnya terbaru, lengkap dan terpercaya, langsung dari sumbernya. Disaji ke Maki Baso Palembang, ngabar ke cerita hangat terkini, aktual tentang perkembangan dan kejadian penting di tengah masyarakatnya. Jangan sampai ketinggalan program acara Berita Baso Palembang cuma di TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Menyongsong Indonesia Maju. Dan kita akan lanjut ngobrol nih tentang pangan murah TVRI hadir untuk negeri. Baik Pak Isan, Pak Ruzwan, tadi udah disampaikan bahwasanya pada tanggal 2 September nanti akan diluncurkan secara serentak di 32 stasiun TVRI pangan murah TVRI hadir untuk negeri. Salah satu program ini untuk untuk masyarakat Indonesia gitu ya Pak ya. Nah, jelang launching serentak pada tanggal 2 September nanti, apa komitmen utama dan jaminan yang ingin disampaikan nih dari Pak Ruzwan selaku Pak Dinas dan juga Pak Isan selaku Kepala Bulog kepada seluruh warga Sumatera Selatan terkait ketahanan pangan di daerah. Mungkin dari Pak Isan dulu. Terima kasih Pak Dwi. Nanti pada tanggal 2 kami menghimbau kepada masyarakat itu supaya tidak membeli di luar kebutuhannya. Belilah sesuai dengan kebutuhannya, ya. Karena kami sudah menyiapkan cukup stok itu, ya. Pemerintah sudah hadir untuk negeri ini. Kita sudah menyiapkan beras SPHP maupun minyak goreng, ya. Kita juga nanti pada tanggal 2 selain beras kita ada juga menyiapkan minyak goreng kita, ya, karena kami di Bulog ini merupakan distributor minyak goreng kita. Nanti bisa bekerja sama dengan Dinas Pangan, nanti bisa Dinas Pangan menunjuk siapa downline-nya yang bisa menyalurkan minyak kita tersebut. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Setelah acara peluncuran nanti juga kami siap untuk bekerja sama berkolaborasi dengan Dinas Pangan Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk melaksanakan GPM di
titik-titik yang diminta oleh pemerintah kabupaten kota itu tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ihsan. Saya ke Pak Ruswan. Bagaimana Pak dari Dinas Pangan? Jadi terima kasih dari TVRI sekali lagi bahwa untuk pelaksanaan GPM tanggal 2 tersebut, dan kami berharap masyarakat yang ada di sekitar yang memang itu silakan kita datang hadir di acara tersebut sehingga kita bisa melihat dengan kondisi baik itu ketersediaan maupun harga. Mudah-mudahan harga yang nanti kita jual pada saat GPM itu akan memang harga-harga pokok yang sesuai dengan atau harga distributor. Misalnya nanti kondisi telur itu akan lebih rendah dari pasar. Kemudian harga minyak kita, harga beras, harga SPHP, kemudian juga ayam, meras. Itu akan selisihnya mungkin ada cukup besar nantinya. Karena kita tahu kita mengambil bukan berarti bahwa kita menurunkan sekali lagi kualitas, tapi kita mengambil dari distributor. Telur kita langsung dari distributor, sehingga kita memotong rantai distribusi. Dengan putusnya rantai distribusi 2 atau 3, berarti ada profit yang putus juga di situ. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya dengan adanya GPM ini, kita berharap seperti itu sehingga masyarakat akan mendapatkan harga yang terjangkau. Sekali lagi silakan datang Bapak Ibu dan dengar informasi apa yang nanti melalui IG ketahanan pangan atau infografis dari atau melalui media sosial lainnya. Ketahanan pangan akan selalu menginformasikan apabila akan ada kegiatan-kegiatan baik itu operasi pasar maupun gerakan pangan murah. Yang nanti sebenarnya hari ini juga kita sudah ada, tapi yang nanti mungkin akan dilaksanakan secara di seluruh Indonesia ya pada tanggal 2 tersebut. Sekali lagi yuk rame-rame kita datang ke halaman TVRI Sumatera Selatan dengan apa yang disampaikan Pak Ihsan tadi, belilah sesuai dengan kebutuhan dan jangan panik buying. Iya. Baik. Ya, jadi pemirsa ya, tetap pantau aja nanti di media sosial di TVRI ya, media sosial Dinas Pangan, Dinas Sosial Bulog untuk launching program pangan murah TVRI hadir untuk negeri pada tanggal 2 September nanti. Maupun untuk harga-harganya nanti bisa dipublish juga nanti Pak ya? Dipublish juga di media sosial. Baik, seperti itu. Pak Ruswan terima kasih banyak telah hadir. Pak Ihsan terima kasih banyak telah berbincang terkait pangan murah TVRI hadir untuk negeri. Sehat-sehat Pak, selamat beraktivitas kembali. Dan juga pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program Menyongsong Indonesia Maju. Saya Dwiki Putra dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.